Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun dan Si Hao masuk ke babak final. Mereka berdua bertransformasi ke tubuh mutan. Kekuatan yang mereka tunjukkan seimbang, namun teknik yang dikeluarkan oleh Si Hao tidak membuat Ye Xingyun gentar. Pada akhirnya, teknik Ten Sword Slash milik Ye Xingyun berhasil menembus tubuh Si Hao hingga dia terjatuh di arena. Melihat tuannya dikalahkan, pria tua, penjaga dari Si Hao, bergegas naik ke atas panggung. Melihat teknik dan kekuatan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun, Gudu Dao yang ada di tempat panitia langsung berdiri, menatap lurus ke Ye Xingyun. Dia tidak percaya Ye Xingyun bisa mengalahkan Si Hao hanya dengan sebuah pedang. Sangwon Qiankyu yang berada di sampingnya dengan tindakan terkejut dari Gudu Dao. Dia mengatakan, itu hanya sebuah pedang, tidak perlu sampai terkejut seperti itu. Gudu Dao menatap Qiankyu, mengatakan kalau Qiankyu tidak mengetahui apa-apa. Bagaimana bisa orang seperti Qiankyu yang tidak menguasai seni pedang bisa melihatnya? Konsepsi seni pedang telah mencapai tingkat ilmu pedang. Keringat di wajah Gudu Dao keluar. Setelah menenangkan diri, dia kembali duduk sambil mengatakan, dia saja baru berhasil menerobos di usianya saat ini, sedangkan Ye Xingyun baru berusia 17 tahun. Kejadian tersebut membuat Gudu Dao tidak bisa menerima. Di dalam arena, pria tua pelindung Si Hao menatap Ye Xingyun dengan kebencian. Aura gelap keluar dari tubuhnya. Dia tidak terima karena tuan mudanya telah dibunuh oleh Ye Xingyun. Aura berwarna hijau seperti racun dikeluarkan, diselimuti oleh aura hitam. Dia berteriak, apakah kau tahu cara menulis surat wasiat? Pria tua benar-benar marah dengan kematian tuan mudanya. Gudu Dao di tempat panitia, dia merasa kesal dengan tindakan pria tua yang berani membuat masalah dengan Ye Xingyun. Ketika Gudu Dao akan pergi ke atas arena, sebuah tangan menghentikan tindakannya. Orang itu adalah Qiankyu. Dia menyuruh Gudu Dao tidak mengganggu agar Ye Xingyun bisa merasakan kekuatan prajurit di wilayah Hongji. Hal itu pasti bermanfaat untuknya. Gudu Dao melirik ke Qiankyu, menyuruhnya tidak berbicara omong kosong. Gudu Dao berusaha menyingkirkan tangan Qiankyu yang menghalangi Gudu Dao pergi ke atas arena. Qiankyu tidak tinggal diam. Tatapan menyeramkan dikeluarkan. Sepertinya Qiankyu ini tidak akan membiarkan Gudu Dao membantu Ye Xingyun dan berharap Ye Xingyun akan celaka di tangan pria tua penjaga Si Hao. Tangan Gudu Dao kembali dipegang agar dia tidak bisa membantu Ye Xingyun. Gudu Dao sangat marah menyadari niat Qiankyu. Qiankyu mengatakan kenapa Gudu Dao bertindak gegabah. Kekuatan Huang Jing lapisan ke-9, tapi banyak orang tidak memahaminya. Kemudian Qiankyu menyuruh Gudu Dao tidak bertindak dan menyaksikan kekuatan pria tua. Gudu Dao berteriak memperingatkan Qiankyu. Jika terjadi sesuatu dengan Ye Xingyun, perdebatan di antara mereka berdua masih akan terus terjadi. Berpindah ke atas arena, pria tua masih mengoceh, melampiaskan kemarahannya dengan mengucapkan beberapa ejekan kepada Ye Xingyun. Kemudian dia melesat maju, menyerang Ye Xingyun. Pria tua diselimuti dengan aura hijau, membentuk monster yang siap melahap Ye Xingyun. Sebuah aura berwarna biru muncul di depan Ye Xingyun dan menghalangi serangan yang dikeluarkan oleh pria tua. Seketika, pria tua botak terdiam melihat kejadian tersebut. Di tempat panitia, Gudu Dao berkata, tampaknya Qiankyu adalah pemain catur yang buruk. Qiankyu juga terkejut dengan kejadian tidak terduga ini. Sepertinya dia mengetahui orang yang menolong Ye Xingyun. Kembali ke atas arena. Dari aura yang berwarna biru, terdengar suara yang mengatakan, seingatku, kau ada di sana. Saat itu, aku mengatakan, kalau Ye Xingyun adalah saudaraku. Orang yang muncul dan membantu Ye Xingyun adalah Yao Ji. Dari aura biru, Yao Ji muncul. Ye Xingyun tersenyum melihat kemunculan Yao Ji. Saat ini cahaya merah keluar dari mata Yao Ji. Dia berteriak, dasar anjing tua sialan, beraninya kau bersikap arogan saat aku pergi. Tekanan kekuatan yang sangat kuat jauh melampaui kekuatan Ye Xingyun dikeluarkan. Tekanan tersebut diarahkan ke pria botak di depannya. Para penonton yang melihat itu juga terkejut. Mereka mengetahui identitas Yao Ji dan merasa kalau Ye Xingyun benar-benar beruntung. Pria tua merasakan kekuatan yang menakjubkan dari Yao Ji. Kemudian dia mengatakan kalau Ye Xingyun ini sangat beruntung. Jika Yao Ji tidak datang, Ye Xingyun pasti akan mati. Kemudian pria tua pergi sambil membawa mayat Si Hao. Di saat pergi, pria tua kembali mengatakan, waktu masih panjang, mereka pasti akan bertemu lagi. Merasa suasana sudah aman terkendali, Ye Xingyun sedikit mengobrol dengan Yao Ji. Melihat Ye Xingyun dan Yao Ji akan pergi,
Gu Dudao bergegas pergi menemui mereka berdua sambil berkata ke Sang Wan Qianqiu, "Masalah hari ini, Persatuan Alkemis akan mengingatnya. Di masa depan akan ada konsekuensi." Dalam perkataan Gu Dudao berisikan ancaman kepada Qianqiu, namun hal itu tidak dipedulikan oleh Qianqiu. Melihat Ye Xingyun sang pemenang telah pergi, diikuti dengan Yao Jie dan Gu Dudao, para penonton tidak mengerti kenapa mereka pergi. Apakah pertandingan sudah berakhir? Panitia Wang Bukun mulai mengumumkan pemenang festival kali ini adalah Ye Xingyun, wakil presiden alkemis. Berpindah ke kediaman Persatuan Alkemis, kelompok alkemis mulai mengobrol, membicarakan pemenang dari festival 8 desolasi, yaitu Ye Xingyun, wakil presiden alkemis. Dia akan menjadi orang yang sangat populer di Persatuan Alkemis. Di dalam kediaman, Yao Jie terbatuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Ye Xingyun menanyakan apa yang terjadi dengan Yao Jie. Yao Jie menjawab kalau dia tidak apa-apa, hanya mengalami cedera ringan, bukan masalah besar. Ye Xingyun menatap ke cincin penyimpanannya, mengatakan kalau dia memiliki pil darah kelas 5 yang memiliki efek penyembuhan internal. Ye Xingyun mengeluarkan pil tersebut. Yao Jie terkejut dengan pil tingkat 5 yang dikeluarkan. Ye Xingyun mengatakan karena dia memperlakukan Ye Xingyun sebagai saudaranya, jadi dia tidak perlu sungkan. Ye Xingyun memberikan pil tersebut kepada Yao Jie. Pil itu pun diterima. Sebelum pergi, Ye Xingyun menyuruh Yao Jie segera menyembuhkan lukanya. Besok masih ada hal yang harus mereka bicarakan. Ye Xingyun keluar dari kediaman tersebut. Keesokan harinya, di dalam kediaman, seseorang berkata, "Saudara Yao, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, utarakanlah. Tidak ada orang luar di sini." Mendengar perkataan tersebut, Yao Jie mengatakan, ketika dia pergi ke danau gurun terakhir kali untuk mengambil bunga iblis gurun yang sebelumnya dia lihat, dia tidak pernah menyangka akan diserang oleh hantu pemberontak. Ye Xingyun tersentak mendengar hantu pemberontak. Sebuah bayangan muncul di benak Ye Xingyun. Saat itu, Ye Xingyun bertemu dengan hantu pemberontak di dalam sebuah gua. Kejadian itu terjadi ketika dia memasuki gua, kemudian ditipu oleh Putri Xinghai. Ye Xingyun berkata ke Yao Jie, apakah yang dimaksud Yao Jie adalah hantu pemberontak dari Kekaisaran Xinghai? Yao Jie membenarkan perkataan Ye Xingyun. Dia mengingat orang tersebut adalah anggota Xinghai Men. Gu Dudao juga berkata, Xinghai Men ini hanya kekuatan kecil tingkat kedua dan tidak terlalu mencolok. Namun, nama Gu ini cukup familiar. Gu Dudao mempertanyakan, apakah nama tersebut pernah muncul di daftar kaisar? Yao Jie mengatakan, untuk beberapa alasan, kekuatan orang tersebut telah berkembang pesat. Bahkan, jika dia mencoba melakukan yang terbaik, masih sulit untuk mengalahkannya. Itu sebabnya, Gu ini berhasil mengambil bunga iblis gurun. Ye Xingyun menepuk bahu Yao Jie. Dengan santai dia mengatakan, mengajak Yao Jie merebut kembali bunga tersebut. Perkataan Ye Xingyun membuat Yao Jie tertegun. Ye Xingyun mengatakan, dengan kekuatan Yao Jie ditambah dengan senior Gu Dudao, dan Ye Xingyun yang seorang alkemis akan menggunakan pil tingkat 5 sebagai hadiah untuk membuat pengumuman tentang perikutan ahli di alam kaisar lapisan ke-9. Gu Dudao membenarkan perkataan Ye Xingyun. Pil tingkat 5 merupakan godaan besar bagi para seniman bela diri. Bahkan tidak terkecuali bagi ahli bela diri di alam Emperor lapisan ke-9. Yao Jie menatap Ye Xingyun, melihatnya begitu bersinar. Kemudian dia berpikir, apakah ini adalah kekuatan seorang alkemis? Gu Tianhai yang ada di sana juga berkata, pemikiran Gu Dudao tidak sesederhana itu. Ahli alkemis biasa tidak akan bisa menghabiskan begitu banyak material seperti Ye Xingyun. Tapi, tingkat keberhasilan dari Ye Xingyun tidak bisa dianggap rendah. Gu Dudao sependapat dengan perkataan Gu Tianhai. Ye Xingyun ingin menanyakan sesuatu kepada Gu Tianhai tentang masalah pribadi yang membutuhkan bantuan dari Persatuan Alkemis. Gu Tianhai mengatakan, Ye Xingyun adalah wakil presiden Persatuan Alkemis. Jadi dia tidak perlu sungkan. Dia bisa mengatakannya secara langsung jika dia membutuhkan sesuatu. Ye Xingyun berkata kalau dia ingin membawa keluarganya untuk tinggal sementara di Persatuan Alkemis. Gu Tianhai mengatakan, keluarga Ye Xingyun juga adalah keluarganya. Itu adalah hal yang lumrah. Dia menanyakan, apakah Ye Xingyun akan mencari keluarga baru di sini? Kemudian, untuk hal kedua, bantuan apa yang diperlukan oleh Ye Xingyun? Ye Xingyun mengatakan, dia tidak akan mencari keluarga baru. Detailnya, Ye Xingyun akan mengatakannya nanti. Yang kedua, Ye Xingyun ingin pergi ke 8 hutan sunyi untuk sekedar berjalan-jalan. Karena hal tersebut, Ye Xingyun ingin meminta informasi terkait tempat itu.
Gu Tianhai merasa permintaan Ye Xingyun tidak masuk akal. 8 hutan sunyi adalah tempat yang dipenuhi dengan keputusasaan. Selain itu, di dalamnya sangat menyeramkan dan menakutkan. Ye Xingyun menjawab, kalau Gu Tianhai tidak perlu menakut-nakutinya. Dalam hati, dia bergumam. Setelah menemukan kepala Sang Tianma, dia harus memiliki cara untuk bangkit kembali. Sehingga, Sang Tianma ini bisa menjadi kekuatan tambahan untuk Ye Xingyun. Gu Tianhai kembali berkata, tempat tersebut menakutkan. Dikatakan ada kepala berkobar di dalamnya. Ketika kepala tersebut melihat orang-orang, kepala itu akan mengganggunya, kemudian melafalkan mantra untuk mengutuk orang tersebut sampai mati. Ye Xingyun tidak mengerti dengan perkataan Gu Tianhai. Dia membayangkan bagaimana kepala Sang Tianma terbang mengikuti orang-orang dan berteriak dengan berisik. Ye Xingyun memejamkan mata dan mengatakan kalau dia masih tetap ingin pergi dan memastikannya sendiri. Mendengar keputusan Ye Xingyun, Gudan mengatakan Ye Xingyun tidak boleh bercanda. Hal yang dikatakan Presiden Alkemis tidak lebih-lebihkan. Kemudian menanyakan kenapa Ye Xingyun tiba-tiba ingin pergi ke sana. Ye Xingyun mengatakan memiliki urusan di sana. Mendengar hal itu, Gudan memberikan sebuah peta kepada Ye Xingyun. Itu adalah peta hutan terpencil yang tandus. Ye Xingyun bisa mengikuti peta tersebut. Gudan mendengar hutan tersebut dianggap sebagai tempat raksasa. Karena itu, Ye Xingyun harus berhati-hati. Ye Xingyun pun mengambil peta yang diberikan, kemudian menanyakan satu hal. Kapan Ye Xingyun bisa pergi untuk melihat tubuh dengan 6 lengan? Gudan menanyakan apakah Ye Xingyun memiliki hubungan dengannya. Ye Xingyun membenarkannya kalau dia memiliki hubungan baik. Gudan menebak-nebak hubungan apa yang dimiliki oleh Ye Xingyun. Dalam hati dia bergumam, mayat itu terjatuh dari langit 100 tahun yang lalu. Tapi Ye Xingyun mengatakan kalau dia mengenalnya. Namun Ye Xingyun baru berusia 17 atau 18 tahun, yang membuat Gudan meragukannya. Seseorang menepuk pundak Gudan, yang membuatnya kembali tersadar. Orang itu adalah Gu Tianhai. Dia berkata ke Ye Xingyun, menurut aturan yang ditetapkan, pemenang dapat ke sana setelah festival selesai. Tapi ada beberapa masalah dalam peristiwa ini, yang membuat mereka harus menunggu kurang lebih setengah tahun. Ye Xingyun tidak berpikir hal itu akan cukup lama. Kemudian dia menakupkan tangan dan meminta Gu Tianhai membantunya menyebarkan informasi perekrutan para ahli dengan hadiah pil tingkat 5. Sedangkan Ye Xingyun akan pergi ke hutan terpencil. Berpindah ke suatu tempat, terlihat seseorang berlarian, begitu tergesa-gesa. Dia berteriak kepada orang-orang yang ada di sana bahwa Persatuan Alkemis membuat perekrutan besar-besaran. Mereka merekrut ahli di alam Emperor lapisan ke-9 dengan hadiah pil kelas 5. Wajah orang-orang yang mendengar hadiah tersebut begitu bersemangat. Tidak ada orang yang tidak terpikat oleh pil tingkat 5. Namun mereka masih berpikir, berapa banyak orang yang bisa mencapai ranah Emperor lapisan ke-9. Orang yang sebelumnya berteriak kembali mengatakan, hanya karena mereka tidak bisa mencapai level tersebut, bukan berarti orang lain tidak bisa. Dalam pengumuman tersebut, mereka yang berhasil direkrut akan mendapatkan 1 pil setiap hari. Informasi tersebut begitu mengejutkan. Orang-orang tidak menyangka Persatuan Alkemis akan sebaik itu. Berpindah ke dalam hutan, sebuah suara terdengar. Ini bukanlah tempat yang bisa kau datangi, cepat pergi. Di pintu masuk, Ye Xingyun menatap ke atas. Di depan Ye Xingyun terdapat sebuah pohon besar. Kemudian Ye Xingyun berkata, turun kau dari tempatmu. Ye Xingyun menunggu, namun tidak ada jawaban. Sebuah tekanan muncul mengarah ke Ye Xingyun. Tekanan tersebut berasal dari dalam hutan. Seorang pria tua yang sangat kekar, ukuran tubuhnya juga besar. Pria itu berdiri di atas tebing, menatap ke arah Ye Xingyun yang berada di pintu masuk. Sebuah tekanan dikeluarkan, kemudian laki-laki tua melompat dari atas tebing. Dia melesat ke langit sambil mengatakan, aku ingin melihat siapa yang berani memprovokasiku. Di lain sisi, terlihat sebuah aura yang membentuk kepala sedang menggigit batang pohon. Itu adalah Sang Tianma. Dia memakan ranting pohon yang ada di hutan. Saat ini, Ye Xingyun sudah berada di belakangnya. Kemudian berkata, apakah ranting pohon begitu enak? Sang Tianma berbalik. Dia berteriak karena senang. Dewa Perang, kau ada di sini. Sang Tianma terbang, mendekat ke Ye Xingyun karena dia sangat senang bisa bertemu dengan Ye Xingyun. Dia tidak menyangka Ye Xingyun bersedia datang untuk mencarinya. Ye Xingyun menghentikan tindakan Sang Tianma yang begitu bersemangat ketika melihatnya.